kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Bersyukur kita kepada Allah, berkat kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah masih menganugerahkan kesehatan dan kesempatan sehingga kita berada di penghujung bulan Rajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami hidup di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan senantiasa bapak-bapak bersalawat dan salam kepada Nabi. Mudah-mudahan kelak di akhirat nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku satu akidah yang dirindukan surganya Allah. Khatib selalu berpesan, berwasiat kepada diri khatib khususnya dan pada umumnya kepada bapak-bapak, saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Hendaknya kita mati, dimatikan, diwafatkan, ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah dan nanti menjadi mati yang menjadi muslim sejati. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada judul khutbah yang khatib bawakan pada Jumat kali ini dengan tema hanya setan yang benci azan. Muslim rindu dengan azan dan memenuhi panggilan azan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala mensyiarkan ajarannya lewat panggilan azan. Panggilan azan adalah ibadah yang kita dengar setiap hari, setiap saat. Dalam sehari semalam, bapak-bapak, saudara-saudaraku mendengarkan azan 5 kali. Bahkan ketika kita lahir ke dunia, kalimat yang pertama kali yang kita dengar adalah azan, kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ketiga. Apa kata Allah? Wa adzanun minallahi wa rasulih ila an-nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin. Dan pengumuman dari Allah dan Rasul kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwasanya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, apa itu azan? Sehingga ketika ada orang melecehkan azan, kita terbetik di hati kita untuk menentangnya. Ada saudara kita yang melecehkan azan, bahkan saudara kita yang ada di Turki sana, ketika Kemal Atatürk, Presiden Turki, merubah azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki, bagaimana kematiannya? Tidak diterima bumi jasadnya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Begitu banyak contoh-contoh yang Allah berikan di atas permukaan bumi ini. Alhamdulillah, negeri kita masih terdengar azan di kampung-kampung, di komplek-komplek perumahan, di perkotaan, masih terdengar oleh kita azan dikumandangkan. Namun akhir-akhir ini ada manusia yang risih dengan suara azan. Nauzubillah. Hanya setan saja, kata Nabi, yang benci dengan azan. Apa azan? Azan secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang bermakna al-i'lam.
artinya pemberitahuan atau pengumuman secara syariat. Azan adalah pemberitahuan masuknya waktu salat dengan lapas-lapas yang ditentukan syariat. Kaum muslimin, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, amat sedih kita rasanya, amat sedih rasanya kita, hai kaum muslimin, ada di antara saudara kita yang melecehkan azan dibandingkan dengan sesuatu yang tak sebanding dengan azan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ada juga yang laki-laki, ada juga yang wanita yang melecehkan azan. Na'udzubillah. Bilal bin Rabah rela mengorbankan nyawanya ketika dia disiksa oleh orang kafir Quraisy yang dia ucapkan di ujung lidahnya, Ahad, 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 Allah, Allah, Allah. Gimana dengan kita bapak-bapak? Gimana dengan kita saudara-saudaraku? Akankah azan yang dikumandangkan muazzin kita biarkan begitu saja lewat? Apakah tunggu masjid sepi dari azan-azan? Di Palestina, saudara kita di Yerusalem, masjid ada, tapi azan tidak boleh dikumandangkan. Azan hanya di dalam masjid. Apakah kita tunggu azan hilang baru kita sadar? Apakah kita tunggu azan tidak dikumandangkan lagi baru kita ke masjid? Apakah kita tunggu masjid-masjid akan ditutup? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, apa hikmah di balik azan sehingga Rasulullah SAW begitu banyak hadis yang menjelaskan keutamaan dari azan? Bahkan orang yang mendengarkan azan saja dapat syafaat, apalagi memenuhi azan, apalagi kita memenuhi panggilan Allah untuk salat berjamaah. Menjawab azan saja kita dapat syafaat. Apa hikmahnya? Yang pertama, azan menampakkan siarnya Islam. Bagaimana saudara kita di Spanyol dulu, ketika Islam berjaya, Andalusia namanya, sekarang azan tak terdengar lagi di sana. Kenapa Spanyol tidak terdengar lagi azan? Karena negara mereka balik ke negara asal agamanya. Ketika Islam berjaya di Spanyol Andalusia, azan menggema di pelosok negeri Spanyol Andalusia. Sekarang tinggal namanya lagi. Ini masjid jadi museum. Yang kedua, hikmahnya azan yang kedua, menegakkan kalimat tauhid. Pertanda daerah, pertanda negeri itu bertauhid, terdengar azan di mana-mana. Ada juga di Kabupaten Kampar ini masjid tidak buka 5 waktu, hanya 3 waktu: maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar masjidnya tutup, bahkan tak terdengar azan. Kalaupun azan terlambat. Saat dengar pun azan, bapak-bapak, banyak orang tak salat, apalagi tak azan di masjid. Tambah suara masjid kita, jangan takut. Yang ketiga, apa hikmah azan? Pemberitahuan masuknya waktu salat. Bahkan kita dengar azan di masjid-masjid. Di samping masjid kita ada masjid, di belakang masjid kita ada masjid, masih juga kita tak salat, apalagi tak dengar azan. Yang keempat, azan hikmahnya seruan untuk melaksanakan salat berjamaah. Pernah Ummu Maktum bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah ada keringanan rukhsah bagiku yang buta ini untuk tidak salat berjamaah?" Apa kata Nabi?
hal tasma'un nida bis salat? Apakah engkau tak dengar azan dikumandangkan untuk salat? Apa jawaban Ummi Maktum yang buta itu? Qala, na'am ya Rasul, saya mendengar panggilan azan, saya mendengar muazzin mengumandangkan azan. Apa kata Nabi? Fa'ajib, penuhilah panggilan azan tersebut. Apalagi kita yang mata sehat, kaki bisa melangkah ke masjid. Kalau hiking ke gunung, bisa kita mendaki gunung perbukitan, tapi menaiki tangga masjid amat berat. Apakah kita menunggu saatnya azan tidak didengar lagi? Na'udzubillah. Hanya setan, kata Nabi, yang takut dengan azan. Kalau ada manusia yang takut dengan azan, kacau. Apa kata Nabi? Iza nudiya bil azan adbaru syaitan lah burakun hatta la yasma'ul azan. Apabila azan dikumandangkan oleh muazzin, adbaru syaitan lah, hanya setan yang benci, hanya setan yang takut, hanya setan yang khawatir, hanya setan yang berbirit-birit. Durakun, wang angin dia. Hatta la yasma'ul nida, hatta la yasma'ul azan, hingga azan itu tak terdengar lagi, kembali setan gembira. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita datangnya azan kita cemooh, lebor tak begitu azannya. Terkadang kita hanya merindukan azan di waktu berbuka saja. Tidak mustahil suatu saat nanti kita terjadi seperti di Andalusia. Tidak mustahil bagi Allah azan tidak dikumandangkan lagi di negeri-negeri kaum muslimin seperti negeri Palestina saat ini. Pergi Jumatan nyawa yang mereka korbankan. Kalau kita pergi Jumatan hanya waktu yang kita korbankan. Itu terlambat juga. Sekali seminggu kita ke masjid terlambat juga. Tengok saudara kita di Palestina, tidak percaya pergilah ke sana. Nyawa mereka korbankan. Hanya seorang muslim yang sejati, yang merindukan datangnya azan. Ketika azan dikumandangkan, apa kata Nabi? Idza sami'tumul muazzin faqulu ma yaqulu muazzin hatta law sama'ati. Apabila engkau mendengar azan, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin tersebut. Hatta law sama'ati, di ujung sabda Nabi, halal baginya syafaatku. Marilah kita hayati akhir-akhir ini. Memang menyesatkan dada kita, hai kaum muslimin, karena yang berada di atas bukanlah orang yang beriman. Nah, kaum muslimin, di zaman Nabi, para sahabat berlomba-lomba ingin azan, ingin salat saf yang pertama. Apa kata Nabi? Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa bis safil awal summa lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu. Apa kata Nabi? Sekiranya manusia mengetahui keutamaan seruan azan dan saf yang pertama di dalam masjid ini, summa lam yajidu, kalau ia tidak temukan saf yang pertama, illa ayastahimu alaihi, mereka bisa berundi, mereka akan berundi untuk mendapatkan saf yang pertama. Kalau kita gimana Pak? Sudah dipanggil dengan ngaji sebelum azan, tak juga datang salat Jumat, nunggu katib naik mimbar. Kalau ada katib naik mimbar, tertutup buku Jumatan. Hanya sekali seminggu. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, azan adalah syiar dari Islam.
Kalau ada orang tak suka azan, berarti dia setan yang berbentuk manusia. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.